matanya jemaah. Jadi bukan dari kacamata yang pesimis, tapi dari kacamata yang optimis, karena iman selalu memandang segala sesuatu dengan optimis. Kufur memandang segala sesuatu dengan pesimis. Syaratnya pesimis tuh atau putus asa cuma satu, syaratnya kufur. Karena dalam Al-Quran tidak ada yang pesimis, tidak ada yang berputus asa, kecuali mereka hanyalah orang-orang yang kufur. Jadi syaratnya putus asa, syaratnya pesimis itu cuma satu, kufur. Kalau kita beriman, maka nggak ada kamus pesimis dalam hidup orang-orang beriman. Nomor 3, walaqad, tapi sebentar, tentang job desk syaitan adalah menceraikan rumah tangga, sebentar dulu dipospon, tambahin sedikit. Bukan berarti saat rumah tangga seseorang itu berpisah berarti jelek, sama sekali enggak. Karena Allah paling tahu yang terbaik, dan kita nggak tahu apa-apa karena Allah sudah menuliskan takdir terbaik buat kita. Tapi maknai begini ya hadirin, ketika masih bisa dipertahankan dalam rumah tangga, pertahankan. Jangan cepat-cepat pulangkan aku ke tempat orang tuaku, jangan cepat-cepat bilang gitu. Kalau bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau masih bisa untuk dipertahankan, pertahankan. Tapi kalau benar-benar udah nggak bisa dan bahkan itu melukai hatinya seseorang atau salah satu di antara dua pihak karena adanya KDRT ataupun yang lainnya, maka cerai itu jadi solusi terbaik yang Islam tawarkan. Itu solusi terbaik. Jadi perceraian itu solusi saat udah nggak bisa ada lagi solusi A mentok, solusi B mentok, C mentok, ya udah cukup sampai di sini. Semoga nanti Allah yang mengganti dengan yang lebih baik. Seperti itu hadirin. Jadi job desk-nya syaitan tuh begitu. Dan kalau sampai syaitan berhasil membuat seseorang itu berpisah, syaitan akan cerita, saya baru aja berhasil loh membuat seorang suami berpisah dari istrinya. Saya baru aja berhasil loh membuat seorang istri pisah dari suaminya. Saya baru aja berhasil loh. Dia langsung jadi membanggakan antar satu sama lain nih. Antara sama syaitan saling apa? Kalau pamer tuh bahasa kerennya apa tuh? Flexing, saling pamer lah. Baru aja loh. Oh ya, kamu berapa pasangan? Baru 1, masih junior sih udah 10 pasangan. Wah, syaitan lain bilang gitu ya. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukar Al-Quran, catat jemaah, sesiapa yang menukar Al-Quran dengan sihir, maka tidak ada keuntungan baginya di akhirat kelak. Maksudnya menukar Al-Quran dengan sihir gimana? Dia lebih percaya kepada ucapannya mbah dukun, paranormal, orang yang tidak pintar atau yang lainnya, dibanding apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Dia lebih percaya nih kepada orang yang tidak pintar. Kenapa orang pintar disebut orang pintar? Karena yang datang orang yang tidak pintar. Kenapa paranormal disebut paranormal? Karena yang datang tidak. Betul. Jadi kalau mau minta sesuatu, minta apapun itu, tinggal begini. Ya Allah, hamba lagi butuh jawaban. Kenapa ini begini? Kenapa ini begini? Mudahkan hamba mendapat jawaban dan bantu hamba untuk keluar dari jalan masalah ini. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa akhrijni mukhraja sidqin wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Minta supaya keluar dari masalah yang rumit, minta supaya dapat jalan keluar solusi terbaik. Wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, Engkau sebaik-baik sultanan nasira, penguasa yang bisa menolong hamba. Jadi cuma Allah aja, nggak ada yang lain. Kalau sampai kitabullah Al-Quran ditukar sama sihir, maka orang itu nggak akan pernah beruntung selama-lamanya. Kita menyaksikan di halaman 14 paragraf pertama. Silakan pelan-pelan dicermati. Kita menyaksikan banyak di antara orang-orang keliru masuk dalam ilmu sihir. Ia mengira bahwa itu hanya haram saja, padahal tidak. Ia tidak menyadari bahwa sihir itu adalah lekat dan dekat sekali dengan kekufuran, kesyirikan. Karena sedang kita berbuat sihir, berarti kita juga sedang mensekutukan Allah. Kita percaya adanya sumber kekuatan lain selain Allah. Hadirin hati-hati nih.
Karena itu mereka mempelajari as-simia. Footnote nomor 1, silahkan dibaca yang paling bawah, halaman 14, footnote nomor 1. As-simia adalah sihir, bentuknya menciptakan gambaran-gambaran ilusi yang hakikatnya tidak punya wujud secara material, dan bahkan melakukannya padahal itu murni sihir yang mengikat perasaan antara suami dan istrinya adalah sihir. Begitu pula cinta dan benci kepadanya dan hal-hal serupa yang berwujud kalimat-kalimat yang tidak dikenal maknanya, seperti bil gombal gambil itu, kalimat-kalimat yang kadang aneh diucap berulang-ulang kali dan segala macam, menjadi kalau bahasa sekarangnya mantra. Ada mantra yang paling terkenal tuh bim salabim. Jadi apa? Waduh, itu bim salabim jadi apa? Itu juga kalimat-kalimat yang tadi ya, hadirin, dihindari. Terus berikutnya ada juga sihir yang membuat daya pikat. Itu ternyata ada. Seperti apa? Ya susuk terus nempelin di apa segala macam, nanti membuat laki-laki ini terpikat atau termesam-mesam dan segala macamnya. Kalaupun ada, sebentar ya jamaah, sambil sedikit meluruskan ya. Kalau saya dapat kertas, contoh misalkan kertas dilipat persegi 4, itu sih isinya ayat-ayat. Saya masukin ke dalam kalung, terus kalung ini saya pegang jadi kalung. Tetap itu namanya azimat atau jimat, dan itu tidak diperkenankan. Quran itu bukan untuk jadi begitu. Quran itu ya diamalkan, dipelajari, ditadaburi, dikaji, diajarkan lagi sama yang lain. Cara menaklukkan si dia supaya dia jadi pasangan saya. Oh, kalau mau berarti baca surah Yusuf ayat sekian sampai sekian. Nah, ini ditujukan untuk menaklukkan. Nanti pas lagi ketemu taraweh bareng, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wah, enggak ya hadirin. Jadi sekali lagi ya, fungsi ayat Al-Quran itu nanti fungsinya itu bukan sebagai tadi ya, untuk seperti menaklukkan laki-laki supaya menjadi pasangan dan segala macam. Kalau itu yang dijadikan ajimat, seperti yang tadi Quran, tulisan Qurannya itu dijadikan kalung, lalu kalungnya dipegang bahwa ini nanti begini dan begitu. Ini tidak. Tapi kalau diamalkan, ditadaburi dan jelas ada tuntunannya. Contohnya misalkan seseorang yang menghendaki keturunan, maka dia berdoa Robbi habli minas salihin. Ada tuntunannya dan kita mengamalkannya, betul keyakinannya kepada Allah, maka sungguh itu diperkenankan dan diperbolehkan. Bukan untuk bermaksud yang aneh-aneh tadi. Nah, kalau mau dapat yang baik, jodoh yang salih, maka doa Robbi habli min ladunka zaujatan thayyibah. Robbi habli min ladunka zaujatan thayyibah. Atau Quran surah Furqan ayat 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniai kami Rabbana hablana min azwajina, karuniai kami pasangan, wa dzurriyyatina dan keturunan, qurrata ayun yang menyejukkan pandangan mata kami. Itu boleh, tapi tidak untuk dijadikan jampe-jampe. Ini orang lewat nih supaya jadi pasangan saya, nanti dijampe-jampein, ditambah lagi air, disebul 7 kali, dicampur dari 7 sumur yang berbeda, tuangin pas dia minum. Kalau bisa kita yang nyinom airnya ini, yang kita nyinom ini khusus son buat dia dan segala macamnya. Ini termasuk hal yang sebaiknya dihindari. Tapi kalau kita meminta kepada Allah juga nggak perlu untuk menuntut, karena Allah yang paling tahu siapa yang terbaik untuk diri kita. Allah yang paling tahu siapa yang terbaik. Apakah ketika kita sebut namanya boleh? Boleh. Tapi pertanyaannya, apakah kita yakin dia yang terbaik untuk kita? Kan nggak tahu. Makanya sampai ada kalimat begini, kalau mau nyari orang baik, belum dulu di masjid, karena di masjid semua orang baik. Ini teman-teman by the way dipotong nih videonya, siap-siap dipotong, di screen video, sebarluaskan di WA. Siap? Jadiin story WA. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau mencari orang baik, jangan cari di masjid, karena di masjid semua orang baik. Tapi kalau mau tahu orang itu baik atau tidak baik, cari pada saat engkau bermuamalah dengan dia,
saat engkau ada urusan utang piutang dengannya, saat engkau safar bersamanya, atau saat engkau bermalam bersamanya. Baru dari situ kita bisa mengenal apakah beliau orang baik atau bukan. Share. Itu kan cara dakwah kita hari ini jamaah. Jadi nyari orang baik mah bukan di masjid, karena di masjid rata-rata semua sudah baik. Kalau mau tahu dia baik atau enggak, lihat aja transaksi, gimana cara dia bayar hutang, gimana pas lagi safar. Pas kita safar bareng dalam satu kendaraan, itu kentara banget tuh. Siapa yang royal, berhenti di pom bensin, pemilik mobil langsung keluar, terus kita yang numpang sadar diri, Mbak udah bensinnya aku aja. Oh enggak, aku aja. Enggak, ketahuan. Berarti kita setidaknya nyadar bahwa kita numpang, setidaknya kita urun bensin. Ini mobilnya mobil dia. Kalau kita tahu kita sedang menumpang di mobilnya orang ini berhenti di salah satu minimarket, kita turun membeli, lalu kita ini ya yuk buat snack-snack cemilan di jalan. Ini mah kadang udah numpang, bensin nggak mau, urun snack nggak mau. Bilang gini, AC-nya panas banget ya. Waduh, mobilnya panas banget ya, ini AC-nya nggak hidup apa? Masya Allah. Nggak jemaah, setidaknya kita tuh harus kayak gitu jemaah. Kan tahu nanti siapa sebenarnya orang ini. Jadi nyari orang itu baik atau enggak, coba lihat. Dan termasuk ya buat hadirin, lihat gimana cara dia bersikap kepada orang yang tidak dia kenal atau yang ada di bawahnya. Itu biasanya orang kentara banget tuh. Kalau di rumah ya rewang ya jemaah. Sikap seseorang sama rewangnya itu menunjukkan siapa dia. Kalau rewangnya diajeni, dihormati, insya Allah orang itu juga menghormati orang lain. Tapi kalau rewangnya kayak di sepelekan apa segala macam, ya seperti itulah gambarannya kurang lebih. Next, hukum had atas orang yang melakukan sihir adalah dibunuh. Karena sihir itu adalah kufur kepada Allah atau menyebabkan kekufuran. Nabi SAW bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 dosa yang membinasakan kalian. Di antaranya adalah as-sihr, sihir. Maka hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dan tidaklah ia masuk ke dalam sesuatu yang dapat merugikan dunia dan akhiratnya. Dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, haddus sahir darbatu bis-saif. Hukuman untuk pelaku sihir adalah dipenggal, kata Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi jemaah, yang berhak melakukan hanya mahkamah syar'iyah yang ditunjuk resmi oleh pemerintah, itu untuk had, mendirikan hukum Allah, hudud. Orang yang sihir tuh begitu. Kalau dulu saya pernah melakukan itu, gimana cara tobatnya? 3, meninggalkan seketika, berjanji tidak mengulangi, mengisi hari-hari setelah tobat dengan beramal salih. Masih ada tapi jimat atau jampi-jampinya musnahkan. Jangan dipendam, jangan ditanam, jangan dibuang karena takutnya nanti orang ini menganggap yang sama seperti yang dulu masa jahiliyah pernah kita anggap, maka dimusnahkan. Dibakar iya, tapi kalau yang nggak bisa dibakar kayak baja atau apa segala macam. Jadi sebenarnya gini jemaah, punya cincin, batu akik, boleh nggak? Boleh, tapi saat dia mempercayai ini ada sihirnya, bahwa batu akik ini akan bla 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 segala macam, sebenarnya di situnya yang nggak boleh. Punya keris boleh nggak? Ya boleh, keris boleh. Saat mempercayai bahwa di keris ini ada secara magic apa segala macamnya, itu sih yang PR di situ jemaah. Meluruskan aja. Sebenarnya boleh-boleh aja. Jemaah punya tinggalan nih, motor Vespa dari simbahnya dulu misalkan. Hanya sekedar dipakai untuk dipajang, untuk apa, nggak ada masalah. Tapi saat mempercayai Vespa ini jadi laris toko saya, gara-gara Vespa ini jadi begini-begini. Enggak, yang membuat laris siapa? Allah, bukan Vespanya. Harus dipegang baik-baik, bedakan nih jemaah. Karena biasanya kadang terlalu, mohon maaf sekali, mengkultuskan barang warisan dari nenek atau simbah atau apa, itu kadang menjerumuskan seseorang kepada perbuatan syirik. Dan ini bahayanya bukan main. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu hadirin. Orang kakek misalkan seorang tentara,
pada tahun dulu 1950-an bajunya masih ada, dan sekarang dikenakan oleh cucunya. Cucunya ngerasa pede, dengan baju ini saya nggak mungkin diapa-apain, dengan baju ini saya nggak mungkin dicelakain, dengan baju ini, dengan baju ini, dengan baju ini. Dia jatuh tuh. Dia meyakini bahwa baju ini mendatangkan mudarat atau mendatangkan manfaat, padahal yang mendatangkan mudarat atau manfaat hanya Allah. Hanya Allah, bukan yang lain. Hanya Allah, bukan yang lain. Halaman 15. Dan Bajalah bin Abdah mengatakan, atana kitabu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Suratnya Umar bin Khattab datang kepada kami qabla mauti, sebelum wafatnya Umar, bisanatin, 1 tahun sebelum wafatnya Umar bin Khattab. Aniqtulu kulla sahir wa sahirah. Bahwa Umar menulis surat, isi suratnya Sayyidina Umar bin Khattab adalah, hendaknya kalian memenggal kepala penyihir laki-laki maupun kepalanya penyihir perempuan. Saking bahayanya penyakit sihir. Begitu ya hadirin, dihindari ini. Dan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yadkhulunal jannah, mudminul khamri wa qati'ur rahimi wa musaddiqu bis-sihri." Kata Rasulullah, ada 3 yang tidak akan pernah masuk surga. La yadkhulunal jannah. Aduh, bahaya nih, kalau udah kalimatnya begini bahaya. Nggak masuk surga hadirin. Kalau kalimatnya, ada 3 orang yang nggak boleh masuk ke Wonosobo. Ya dia enak aja, bisa pilih Temanggung sebagai opsi, Jogja, Semarang, Surabaya, Jakarta. Karena cuma nggak boleh masuk ke Wonosobo. Lah kalau kalimatnya ini coba dibaca, salah satun la yudkhilunal jannah. Ada 3 pihak yang nggak boleh masuk surga. Berarti masuk mana? Nauzubillah. Nggak boleh masuk surga jemaah. Padahal itu akhir tujuan kita. Yang pertama, mudminul khamr, peminum khamr. Selama dia wafat belum tobat ya jemaah. Tapi kalau sudah tobat, Allah maafkan, asalkan tahu tobat. Mudminul khamr. Yang kedua, waqati'u rahimin, orang yang memutus tali silaturahim. Apa makna memutus? Memutus itu artinya benar-benar tidak menyambung sama sekali. Kalau kita masih ketemu, say hello, atau kita juga masih ketemu ya biasa aja gitu, itu bukan termasuk memutus silaturahim. Memutus benar-benar putus, tus. Kalau menjauh karena memang dia zalim sama kita, lalu kita menjauh. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf. Qati'ur rahim ini dibuletin, ditambahin. Surah Al-A'raf 199. Allah berfirman, khudhil afwa, memaafkan itu harus. Wa'mur bil urfi, ajak orang lain berbuat baik itu juga keharusan. Al-A'raf 199. Al-A'raf 199. Nah ini tentang menjaga jarak. Wa'arid anil jahilin. Dan boleh bagi kalian untuk menjaga jarak, berpaling dari orang-orang yang jahil. Salah satunya adalah karena kejahilannya membuat Anda terluka, karena kejahilannya membuat Anda disakiti. Itu boleh kita menjauh, dan itu bukan memutus silaturahim. Tapi kalau ketemu tetap aja kita sapa, senyum. Oh iya, apa kabar, sehat ya? Ya udah, habis itu kita memilih untuk menjaga jarak supaya tidak terulang lagi dia menzalimi kepada kita atau melukai kita. Pernah terjadi nggak zaman tabi'in? Pernah, di mana seorang ulama tabi'in mau lewat di satu gang, ketika lewat di gang itu dikata-katain, dicemooh, wah dasar kamu A, B, C, X, Y, Z. Besoknya dia sama temannya lewat ke gang yang berbeda. Temannya nanya, wahai sahabatku, kenapa kita cari gang yang lebih jauh? Padahal gang yang kemarin itu dekat. Kata beliau, gang yang kemarin dekat, tapi kasihan saudara kita mencelakai kita dengan lisannya. Maka saya memilih gang yang lebih jauh, agak jauh, muter sedikit nggak apa-apa, tapi saya selamat dari gangguannya, dan dia pun selamat karena tidak mengganggu kita. Jadi begitu boleh. Saya tahu nih orang, ini kalau ketemu pasti nanti saya akan tersakiti lagi. Maka menjaga jarak itu diperbolehkan. Yang penting tidak memutus silaturahim. Kalau ketemu ya udah maafin. Karena memang PR dalam Al-Quran juga khudhil afwa, maafin aja. Gimana cara memaafkan?
Cara memaafkan itu ambil yang baik darinya, perlahan, jangan pedulikan buruknya. Kalau lupa kita tuh nggak bisa lupa, apalagi sama orang yang menyakiti kita tuh sulit lupa. Makanya caranya ambil baiknya dari orang itu dan jangan pedulikan tentang keburukannya. Ada dua yang harus diingat, dua yang harus dilupakan. Masih ingat? Dua hal yang harus diingat, dua hal yang harus dilupakan. Yang harus diingat adalah kebaikan orang kepada diri kita. Lalu yang kedua yang harus diingat adalah keburukan kita yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Supaya apa kok diingat keburukan kita sama orang? Supaya tidak mengulanginya lagi. Dan ada dua yang wajib kita lupakan. Pertama, kebaikan kita kepada orang lain. Dilupain aja, jangan diungkit-ungkit. Rumusnya bil, B-nya berikan, I-nya ikhlaskan, L-nya lupakan. B-nya apa? Berikan. I-nya ikhlaskan, L-nya lupakan. Bil. Lalu yang kedua yang harus kita ingat-ingat adalah yang harus kita lupakan. Yang pertama, kebaikan kita pada orang, lupakan. Nggak usah diingat-ingat. Yang harus dilupakan adalah kesalahan orang kepada kita. Lupain, walaupun emang berat. Ngelupain orang yang zalim sama kita tuh berat dan gak gampang, gak mudah. Makanya tadi jangan dipedulikan. Udah, cari kesibukan lain yang membuat kita gak ingat sama itu. Tapi gimana ya, semakin saya berusaha untuk melupakan tuh semakin ingat. Emang begitu hadirin. Semakin kuat Anda berusaha melupakan sesuatu, semakin kuat itu hadir dalam ingatan. Makin kuat dia teringat terngiang-ngiang. Makanya cara terbaiknya jangan pedulikan. Udah gak usah dipedulin aja. Kadang obat terbaik itu waktu. Obat terbaik adalah waktu. Biarin waktu jalan, ngalir aja kita. Maafin. Yang ketiga, wa musaddiqun bis-sihri. Orang yang tidak akan pernah masuk surganya Allah, kata Rasulullah SAW adalah wa musaddiqun bis-sihr. Orang yang membenarkan sihir. Membenarkan aja nggak boleh loh hadirin. Membenarkan sihir aja nggak boleh. Anda pernah membaca itu ya, kayak ada ramalan-ramalan itu. Asmara, hari ini Anda sedang berbunga-bunga gitu. Rezeki, maaf, Anda kayaknya bulan ini kurang beruntung. Terus apa-apa gitu kan. Mempercayai ramalan aja jangan. Sihir-sihir itu jangan. Jangan dipercayai. Nggak usah dipercayai. Nanti ada dosa besar, itu akan dibahas spesifik tentang dosa besar mendatangi dukun apa kalau nggak salah apa. Nanti kita lihat pelan-pelan. Satu lagi, di antaranya adalah man ata kahinan lam tuqbal salatahu arba'ina yauman. Siapa yang datang kepada tukang sihir, maka sholatnya nggak diterima 40 hari. Ini baru datang. Man ata kahinan fasaddaqah bima yaqul. Kata Nabi Muhammad, hadis yang kedua. Ini hadisnya beda nih. Yang pertama, siapa yang datang ke dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari. Yang kedua, man ata kahinan fasaddaqah bima yaqul faqad kafara bima unzila ala abdihi Muhammad. Siapa yang datang ke dukun lalu saddaqah bima yaqul, membenarkan ucapannya beliau, kayak dikatain, coba boleh lihat telapak tangannya, kayaknya nggak cocok di darat, cocoknya di air. Lalu kita fasaddaqah bima yaqul, sabda Nabi, kamu terus membenarkan. Iya ya, berarti memang cocoknya saya di air jadi ikan. Aduh, PR. Faqad kafara. Nih yang beratnya di sini. Faqad kafara bima unzila ala abdihi Muhammad. Maka dia telah kufur terhadap apa yang Allah turunkan kepada hambanya Muhammad SAW. Yakni telah kufur dari agama Islam. Makanya jangan percaya. Hilang sesuatu, datengin tukang sihir ke rumah, tolong dicek dong rumah saya ini gimana. Ibu, saya merasa hawa-hawa di lantai 2 dari si botak itu nih kayaknya. Ternyata anak kita. Yang botak tuh anak kita ternyata. Saya kok uang di atas kulkas sering hilang ya? Itu gimana ya? Waduh, datengin tukang sihir, bahaya nih. Jangan. Handphone hilang, tolong dong mbak, handphone saya cari tahu di mana ya. Counter. Luar biasa ini di counter. Hati-hati ya, jadi sama yang model-model begini, tolong banget dijaga banget, hati-hati. Ini terkait tentang bersihnya tauhidnya seorang hamba.
Hadirin silakan berlanjut ke halaman 15, paragraf yang kedua. Sudah ya tadi ya paragraf yang kedua, sekarang paragraf yang ketiga. Ar-ruqa wat-tamaim wat-tiwalah syirkun. Ar-ruqa, jampi-jampi yang tadi, bil gombal-gambul, yang jampi-jampi model gitu. Wat-tamaim, tamimah. Wat-tiwalah, dan tiwalah itu adalah syirik. Tamimah itu apa? Tamimah adalah biji-bijian yang dia kalungkan lalu ditempelkan di lehernya untuk menolak penyakit ain. Ya sebenarnya tadi sih kembali kepada yang dikalungkan atau yang tertempel sebagai cincin atau sebagai gelang, tapi dia percaya dengan kekuatan itu, intinya dijadiin sebagai jimat lah kurang lebih, mampu menangkal ini, menangkal itu, menangkal ini, menangkal itu, atau mendatangkan manfaat ini atau mendatangkan manfaat itu. Gak boleh. Wat tiwala, apa tiwala? Tiwala itu sihir yang menyebabkan seorang itu cinta pada orang lain. Apa sih? Apa tadi namanya? Susuk pelet. Pelet buat ikan itu? Di pelet gitu. Ini enggak ya jemaah. Nah, sekarang kan kembali lagi ya. Tadi kita udah belajar cara menangkalnya. Cara menangkal yang pertama adalah berzikir. Cara menangkal yang kedua adalah menggantungkan semua hanya kepada Allah, jangan yang lain. Cara menangkal yang ketiga itu sedekah. Kata Nabi Muhammad, sedekah itu tolak bala, termasuk sihir yang mau mendekat dilempar sama sedekah. Tapi berasa ya, saya juga udah sedekah tapi masih aja ketempelan dan segala macamnya. Yang keempat, ruqyah syar'iyyah. Ini diperbolehkan. Ruqyah syar'iyyah itu konten isinya biasanya hanya Al-Quran yang dibaca. Beli headset, tempel telinga, buka YouTube, ruqyah syar'iyyah, enter, dengarkan jamaah. Ntar kalau ada reaksi tiba-tiba apa gitu, kayak ada yang jalan-jalan di sini, itu biasanya syaitan yang mau pergi keluar tuh. Karena sabda Nabi Muhammad, syaitan itu yajri majrad dam. Kata Nabi Muhammad, syaitan itu suka sekali mengalir di pembuluh darah kalian. Masuknya lewat mana dia? Saat makan sambil berdiri. Yang makan sambil berdiri tuh. Saat minum sambil berdiri. Saat makan dengan tangan kiri, saat minum dengan tangan kiri, saat nguap nggak nutup, itu syaitan masuk banget tuh lewat situ. Makan minum berdiri, makan minum nggak ngucap Bismillah. Jamaah masuk rumah nggak salam, masuk tuh syaitan tuh. Masuk rumah makanya salam. Kalau ada orangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada orangnya Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Rasulullah tuh begitu nyontohin. Kalau masuk ada orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masuk nggak ada orang Assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Kalau kita nggak ngucap salam, syaitan bilang, ayo yuk tidur di sini yuk, ada tempat tidur buat kita. Begitupun kalau kita makan nggak ngucap Bismillah. Ketika kita makan gak ucap bismillah, nih syaitan lagi makan bareng sama kita di piring yang sama, dan dia masuk menyelinap. Lah kalau udah terlanjur, baru ingat pas udah bener-bener habis, gitu, baru ingat bener-bener habis nih. Mending kalau di pertengahan ya. Kalau udah habis, tetap mau di pertengahan, mau sudah habis, doanya dari Nabi, Bismillahi fi awwali wa akhirih, atau Bismillahi awalihi wa akhirih. Ya Allah, aku mulakan ini dengan bismillah. Walaupun aku terlupa, tetap di awal dan di akhir pokoknya bismillah. Itu doanya dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nggak masuk. Syaitan tuh bisa masuk lewat pembuluh darah. Masuknya lewat cara yang tadi, makan minum berdiri, makan minum sambil nggak ngucap bismillah, dengan tangan kiri, lalu menguap nggak nutup. Ketika seorang itu menguap dan tidak menutup, mudah syaitan masuk lewat rongga mulutnya. Makanya pas nguap ditutup sekuatnya. Kata Nabi Muhammad, siapa yang menguap hendaknya dia menahan sekuatnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus ditahan sekuatnya aja, Pak. Sekuat mungkin gitu. Dan kadang ngantuk itu nular, betul? Nah, dia ngantuk dari tengah, atau set sampai depan sini. Ar-ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Udah ya semuanya tadi penjelasannya. Dan ketahuilah paragraf paling bawah.
halaman 15. Dan ketahuilah bahwa banyak di antara dosa-dosa besar, bahkan mayoritasnya kecuali sedikit darinya yang tidak diketahui bahwa ia adalah haram. Jadi banyak orang nggak tahu jemaah. Taunya mah ya oke-oke aja lah, nggak apa-apa kali lah. Padahal itu adalah keharaman. Maka pada orang yang seperti ini dapat diperinci beberapa vonis di mana ulama seharusnya tidak terburu memvonis pada orang yang tidak mengerti, bersikap lemah lembut untuk mengingatkan. Ini tentang cara bersikap. Kalau ada orang belum tahu, lemah lembut, ingetin supaya sampai tahu. Kalau yang sudah tahu, ditegur sambil didoakan agar supaya ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbaiknya itu jemaah ya, pelaku sihir, kalau kita memang tahu benar ya, terbukti dia berbuat sihir, sadarkan dengan cara kita mengingatkan plus mendoakan. Sadarkan tuh hadirin. Ini yang dulu-dulu mungkin pernah masang jarum pentul di pipinya, jidatnya gitu, sekarang udah mulai dicabut-cabut apa segala macam. Itu tujuannya untuk yang tadi ya, perihal sihir tadi. Cara bertobatnya 3. 1, taubat dengan taubatan nasuha yang dia berjanji tidak akan mengulangi. 2, harus meninggalkan. 3, mengisi hari-hari setelah taubat dengan beramal. Amal solehnya harus dibanyakin. Lalu cara menangkal, tadi kan cara menangkal udah ya, zikir, lalu menggantungkan hanya kepada Allah, lalu bersedekah, lalu diruk. Yang kelima, baca spesifik Al-Baqarah. Riwayat Muslim kata Nabi SAW, fa innaha la yastati'uhal batalah. Fa innaha, sesungguhnya surah Al-Baqarah, iqra'u suratul Baqarah, kata Nabi, bacalah oleh kalian surah Al-Baqarah. Fa innaha la yastati'uhal batalah, karena surah Al-Baqarah itu menangkal daripada sihir. Dari ayat 1, iya, Al-Baqarah. Sabda Nabi, soalnya riwayat Muslim itu spesifik baca Al-Baqarah. Dari ayat 1, iya. Kalau saya butuh yang paling powerful, kata Nabi Muhammad, sebaik-baik ayat dalam Al-Quran adalah ayatul kursi, surah Al-Baqarah. Ayatnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat kursi ini dibaca dalam banyak momen. Kalau kata Nabi SAW, siapa yang baca ayat kursi lepas sholat, tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Artinya lepas 5 waktu baca ayat kursi dijamin masuk surganya Allah. Yang kedua, baca sebelum tidur, maka Allah kirimkan malaikat penjaga ke pakaiannya yang menjaga dia sampai besok saat dia bangun. Yang ketiga, orang yang mau keluar baca ayat kursi, maka dia dilindungi oleh banyak malaikat yang melindungi dengan perlindungan terbaik. Lalu terus kemudian ayat kursi mampu menangkal tadi sihir-sihir. Al-Baqarah ya secara spesifik, tapi kalau mau ringkasnya ayat kursi. Baca nih di beragam macam momen dibaca. Ayat kursi. Halaman 16. Halaman ke-17. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab seseorang sehingga kami mengutus seorang rasul kepada mereka. Dan ini dalil ayat tidak ada azab bagi yang ada di masa fatrah. Masa fatrah itu adalah sekelompok manusia yang tinggal pada satu masa, di mana di masa itu nggak ada nabi dan rasul yang Allah utus. Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan jaraknya cukup lumayan ratusan tahun tuh. Di tengah-tengahnya tidak ada Allah utus nabi dan rasul, itu masa fatrah. Wa ma kunna,
mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Maka Allah tidak mengazab yang di masa fatrah. Tapi kalau zaman kita sudah diutus belum nabi dan rasul kepada kita? Sudah. Ana khataman nabiyyin, kata Rasulullah, aku, kata Rasulullah, adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mau udah dapat jemaah risalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, udah dapat, tinggal kita praktekin aja, kita pelajarin, kita praktekin, kita amalin. Itu PR-nya. Sampai sini hadirin jamaah dirahmati Allah, dan hari ini kita mau buka tanya jawab 5 menit waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilahkan. Silakan hadirin. Yang dekat dulu, fadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, yang barusan dijelaskan kan lebih kepada pelaku sihir ya Ustadz. Kalau misalkan orang, ada nggak ciri-ciri orang yang terkena sihirnya? Semoga Allah memuliakan Ibu Yulis keluarga besar dan seluruh kaum muslimin, seluruh jamaah Elena dimuliakan Allah dunia akhirat. Itu kan tadi pelakunya yang dibahas. Sekarang ciri-ciri orang yang terkena sihir itu apakah ada ataukah bagaimana? Yang pertama hadirin, bisa nggak orang itu kena sihir? Bisa. Secara umum ciri-cirinya saat dia lengah, dia kosong, lalu kemasukan daripada sihir tersebut. Orang yang jauh dari Allah biasanya yang kena. Coba lihat, ini tisu ya. Nanti kalau lihat api, hitungan ketiga langsung tidur. Ayo, 1, 2, 3, slep. Hadirin pegang baik-baik jemaah. Ada nggak yang kena sihir itu kira-kira seorang ustadz, alim ulama, berilmu, hafal Quran? Coba penghafal Quran dipegang, yuk hitungan ketiga tidur. Nggak bisa. Kenapa? Kokoh jiwanya, kuat akidahnya. Makanya nggak masuk sihir. Kemasukan sihir biasanya yang, mohon maaf sekali lagi, yang memang begitu, lagi berdua-duaan sama yang bukan mahram, tiba-tiba panggil sini-sini. Gimana perasaanmu sama dia? Dia mah orangnya ya kayak gitu deh akhirnya. Makanya sekali lagi hadirin, salah satu ciri-cirinya saat posisi iman kita tuh lagi drop, lemah, akidah kita nih benar-benar lagi rapuh-rapuhnya, sihir tuh gampang banget masuk. Ciri yang berikutnya adalah kayak tadi tuh, kalau sihirnya berupa yang suruh transfer apa segala macam, tatapannya tuh kosong, kayak orang bingung, lalu disibukkan dengan menuruti apa yang dikomandoi atau dikomandokan di telepon. Tolong kamu masukin pinnya ya. Iya, udah. Terus transfer ya dengan nominal sekian juta. Udah. Bisa tatapan matanya kosong. Kayak gitu aja mah. Tatapan matanya kosong. Terus ya kurang lebih begitulah hadirin. Terus cara ngingetinnya, sadari dengan istighfar mbak, istighfar mas, istighfar. Kalau yang sesama jenis bisa ditepuk sekaligus pundaknya. Mas ingat. Termasuk ya pelet apa segala macam gitu. Bisa nggak orang itu terkena pelet? Bisa aja. Betul-betul terpikat. Kalau ngelihat seseorang itu sampai udah dengan pandangan yang heboh apa segala macam gitu, itu bisa aja. Cara menghindarinya kembali ke rumus yang tadi ya jemaah, 5. Berzikir, bergantung kepada Allah, bersedekah, ruqyah, baca Al-Baqarah, atau secara spesifik ayatnya ayat kursi. Tapi kalau bisa Al-Baqarah dari ayat pertama sampai 286 baca semuanya. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang terkena sihir. Tatapan matanya, tingkah lakunya, gerak-geriknya. Kamu tuh disihir gak sih? Kenapa memang aku tanpamu hanya butiran debu? Waduh. Kalau aku gak nikah sama kamu, aku tak bunuh diri aja gitu. Hati-hati yang model-model begini nih, boleh jadi lagi tersihir dengan hal-hal yang tidak baik. Atau mungkin cinta yang teramat dalam itu menyihir seseorang. Cinta yang teramat dalam sampai membuat gak logis seseorang itu bersikap. Waliyadzubillah. Semoga Allah hindari kita dari itu semua insyaallah. Amin ya rabbal. Terima kasih ya hadirin atas pertanyaan. Barakallah. Pertanyaan lain? Boleh diantar mikrofonnya ke sana. Silakan hadirin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya saudara, tapi kalau memberi enggak sama saudara, enggak sama orang tua, suka menunda-tunda. Dia ahli sholat, tapi suka pinjam uang bank dulu lah mas. Loh, nggak apa-apa itu. Manggil apa aja bebas hadirin. Fadl, iya ibu. Terus? Terus ini kan di pasar dia membantu mana yang kami tidak sholat gantian lah ya. Tapi dia kalau membantu mau ambil uang entah 20 entah 10. Mengambil dengan cara yang halal atau yang batil? Mencuri karena Oh, iya. tinggal. Nah terus diingatkan Allah tuh maklum kalau sama saya, kalau saya butuh masa uang 20.000, kalau nggak kayak gini orangnya kan nggak pengertian. Saya kan pengertian, dia tak dolphin, gitu gimana? Terus udahlah daripada dia juga suka mengadu domba gitu loh mas. Ya baik ibu, baik. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Udah berulang kali dibilangnya sampai Allah itu udah memberi SMS sama situ, saya bilang gitu kan. Kalau saya butuh kok ya, udah daripada kamu sukanya mengadu domba, kalau nggak penting mbak, nggak usah lah mbak, kamu ngomong-ngomong sama saya gimana itu mas? Ya, baik ibu. Kalau nggak penting, Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Semoga Mbak dimuliakan Allah dunia akhirat dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah juga insya Allah. Tapi yang pertama gini dulu ya hadirin, bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran tidak boleh mengambil hartanya orang lain, merampas hartanya orang lain, mencuri hartanya orang lain. Bahkan hartanya anak yatim yang kita kelola saja, itu kita kelola dan diberi privilege untuk mengelola. Allah tetap mengingatkan, kamu nggak boleh makan harta anak yatim yang kamu kelola dengan cara yang batil. Itu padahal udah dipasrahin ke kita loh, tetap ada wanti-wanti, apalagi ini ngerampas. Dengan kalimat embel-embel, Allah ya maklum sama saya. Nek pikirannya begitu, ntar semuanya bawa Elena ini tas api Bu bayar dulu, Allah ya maklum mbak. Wah ya rusak kalau kayak gini jamaah. Suka baju di Elena, suka ini di Elena, ambil terus bilang Allah ya maklum sama saya. Ya nggak bisa begitu hadirin. Agama Allah itu ada halal, ada haram. Terus sikap kita gimana? Tugas kita itu masuk cuma di ayat ini. Fadzakir innama anta muzakir. Tugas kamu ingetin ya, innama anta muzakir, karena tugasmu cuma ngingetin doang. Jadi tugas kita tuh cuma ngingetin aja. Beliau mau ngambil nasihatnya, alhamdulillah. Nggak ngambil nasihatnya ya tetap alhamdulillah. Jadi nggak ada masalah buat kita. Tugas kita ngingetin, walaupun beliau sudah misalnya sudah senja usianya, sudah memutih daripada rambut di kepalanya dan segala macamnya, tugas kita ngingetin aja. Jangan begini, jangan begini. Ingetin. Karena memang tugas kita hanya di titik itu. Ingatkan, maka insya Allah apa yang diingatkan itu kalau orang itu beriman akan benar-benar bermanfaat. Allah berfirman dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena kalau kamu mengingatkan orang lain itu, peringatan itu sangat tanfa'ul mu'minin, bermanfaat bagi mereka yang masih punya iman dalam hatinya. Begitu mbak kira-kira. Barakallahu fikum. Semoga terjawab Allah halus. Silakan Ibu Mbak Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz, keluarga besar dan semua jamaah akhirnya dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal Saya alamin. mau bertanya Pak Ustaz, apa faedahnya kalau sebelum tidur itu selalu mengamalkan surah Al-Mulk? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu, sekeluarga besar ibu dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang itu sebelum tidurnya membaca surah Al-Mulk spesifik.
Sekali lagi Nabi bersabda spesifik. Membaca surah apa? Yang tadi kita baca, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik itu baru baca 10 ayat lalu tertidur, 15 ayat tertidur, atau sempurna. Tapi para ulama secara umumnya sempurna dibaca dari ayat pertama sampai ayat ke-30. Kata Nabi, siapa yang sebelum tidur baca surah Al-Mulk secara sempurna, pendapat mayoritas ulama, walaupun sebagian kecil juga berpendapat asalkan dia lagi baca, lalu kok tiba-tiba udah ngantuk tertidur walaupun cuma dapat 10 ayat, Nabi bersabda dia terbebas dari azab kubur. Allahu Akbar. Dijamin jamaah kuburnya terang benderang, kuburnya lapang, terhindar daripada azab-azab yang tidak diinginkan, terhindar. Cuma dengan baca apa? Surah berapa menit? 9. Bacanya kayak tadi. Bayangin kalau bacanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bacanya secepat itu mungkin bisa 3 menit ya jamaah. Dan baca mushaf hadar, metode cepat untuk mereka yang hafal Quran, tujuannya murojaah, bukan untuk jadi imam ya. Kalau bacaan mushaf hadar itu diperkenankan. Biasanya satu Quran 30 juz selesai dalam 7 jam. Jamaah cari di YouTube Syekh Ahmad Diban untuk murojaah. Syekh Ahmad biasa, Diban, D-I-B-A-N. Syekh Ahmad Diban itu mushaf hadar. Syekh Ahmad Diban itu mushaf hadar, satu Quran 30 juz, 7 jam selesai. 7 jam selesai. Syekh Ahmad Diban. Syekh Ahmad Diban mushaf hadar, kurang lebih 7 jam selesai. Jadi bacanya begini. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد. Bacanya itu kalau untuk penghafal Quran, karena waktu mereka untuk murojaah itu sangat diperlukan, sedangkan mereka juga perlu untuk bekerja, mencari ma'isyah buat keluarga, mereka juga harus ada waktu untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk kegiatan yang lain, bersosial dan segala macamnya, maka diperbolehkan murojaah. Tapi kalau jadi imam ya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, waduh, ini ya enggak. Bukan untuk jadi imam, tapi untuk murojaah. Termasuk untuk sebelum tidur, itu boleh. Begitu ibu, keutamanya dibebaskan dari azab kubur. Terakhir, pertanyaan terakhir. Silakan ibunda. Yang tengah, mas, boleh mikrofonnya dihadirkan ke sana. Dipencet yang agak lama ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Us, kalau pengobatan dengan metode hipnoterapi yang notabene itu pakai hipnotis itu termasuk orang yang sihir enggak? Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Allahu a'lam bishawab. Kadang ada yang namanya saja tapi metodenya tidak demikian. Kalau sependek pengetahuan saya, karena saya juga pernah, itu sugesti jemaah. Saya pernah tahun 2000 berapa gitu ada di hipnoterapi, karena memang waktu itu juga pas lagi ada di suatu instansi segala macam itu. Hipnoterapi itu kayak lebih rileks. Bayangkan di depan ada air terjun, lalu air terjunnya itu bisa membuat pemandangan Anda serasa dimanjakan dan ini merasa lebih rileks. Hembuskan, hempaskan. Itu hanya sugesti yang diucapkan dan itu tidak masalah. Sependek pengalaman kami ya ibunda. Tapi nggak tahu kalau memang ada cara hipnotis yang kayak apa gitu, kami kurang paham ya ibunda. Tapi sependek pengetahuan kami, hipnoterapinya itu yang pernah kami alami, itu modelannya begitu.
pejamkan mata perlahan, lebih rileks, nanti begini. Itu hanya sugesti saja supaya kita merefresh pikiran saya dan pikiran kita, dan itu tidak yang saya alami itu tidak mengapa. Tapi kalau yang ibunda alami ada sihirnya, harus disyaratkan ada kembang 7 rupa dari 7 pohon di 3 negara. Waduh, yang seperti itu Allahu a'lam ibu. Tapi yang kami alami itu pure, tidak ada unsur kemusyrikan, kesyirikan. Karena kami juga pernah di hipnoterapi, semoga Allah memuliakan orang yang menghipnoterapi, cuma disuruh tidur aja. Ayo sekarang pejamkan mata, rileks, tangannya direbahkan, dirilekskan, lalu terus kemudian di apa ya, kayak dipijitin kepalanya sedikit, terus sambil bayangkan ini lebih tenang, tidurnya lebih dalam, lebih khusyuk gini, bayangkan Allah pasti menolong dan segala macam. Itu ya ibunda yang kami alami. Allahu a'lam kalau yang dialami yang lain begitu juga atau enggak. Apa baru pertama kali dengar hipnoterapi? Kayaknya baru pertama kali. Itu sugesti, setahu saya ibunda begitu. Allahu a'lam kalau yang lain. Allahu a'lam begitu ibunda. Kalau yang seperti yang kami alami hanya sekedar sugesti saja diperkenankan. Kalau udah masuk ke unsur-unsur syirik yang tadi disyaratkan dengan kembang 7 negara, air dari 7 sumur yang berbeda, ditambah lagi ada segala macamnya, itu Allahu a'lam dekat sekali dengan kemusyrikan, sebaiknya dihindari kalau yang ada persyaratan-persyaratan kayak gitu. Begitu ya hadirin, barakallahu fikum. Lalu besok kita bahas hari Rabu depan, dosa besar yang keempat, dosa besar meninggalkan sholat. Ini dosa besar yang sering sekali dilihat dengan mudahnya orang meninggalkan sholat, padahal itu dosa besar. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfirullah wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Suriah. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Halb wa fi Rohingya wa fi Indonesia wa fi kulli biladil muslimin. Allahumma astur awrati nisa'il mu'minin. Allahumma astur uyubana ya Allah. Allahumma ansur da'watana ya Rahman ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa min kulli dhikin makhraja wa min kulli usrin yusra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup lagi dengan hamdalah. Alhamdulillah. Kafaratul majlis sudah tadi. Jawab salamnya sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga ya jemaah. Terima kasih meluangkan waktu. Salam keluarga.